Kembali lagi di Basi atau Bahas Sinema, sebuah konten dari channel Biar Baper yang membahas tentang dunia sinematografi. Film dan serial. Bersama saya Marlon. Dan Sepia. Hari ini tuh kita pengen membahas tentang film superhero terbaik DC, yaitu Superman. Superman. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton, mungkin nonton dulu karena pastinya banyak spoilernya. Dan udah beberapa hari juga ya, maksudnya ini bukan baru banget gitu. Superman kali ini tuh Superman 2025 ini disutradari oleh James Gunn yang juga menyutradarai Guardian of the Galaxy. Ya, kalau yang sebelumnya kan versinya Zack Snyder ya dengan Henry Cavill. Sebelumnya lagi versinya Bryan Singer dengan Brandon Routh. Terus juga ada sebelumnya lagi versi Christopher Reeves pemerannya, dan ada juga kalau ingat dulu ada Smallville, Tom Welling, dan ada aku dulu pernah kenalnya dengan Superman ini justru dari Superboy. Di TVRI. Di TVRI Superboy. Nah, kalau menurut aku sih di Superman kali ini tuh si David Corenswet ya pemerannya itu bisa menunjukkan Superman yang lebih remaja. Jadi kalau Henry Cavill, Brandon Routh atau si Christopher Reeves kan terlalu dewasa ya, matang ya, mature banget gitu, dan bahkan secara sosok tuh Superman udah maskulin dewa, maskulin udah setengah dewa lah gitu. Nah, kalau yang ini tuh David Corenswet tuh menunjukkan Superman yang kayak kan juga diceritakan di awal kan dia baru 3 tahunnya gitu, menjadi Superman-nya. Jadi masih dalam proses untuk mendewasakan diri gitu sebagai Superman. Itu yang menarik tuh. Jadi lebih seger. Ini seolah-olah kayak dari Smallville gitu ke Superman-nya Henry Cavill atau Brandon Routh atau siapa Christopher Reeves lagi. Jadi James Gunn pinter tuh kayaknya ngambil tematik Superman-nya tuh di sela-sela itu gitu ya. Jadi terasa lebih fresh juga. Nah, kemudian juga yang menarik dari film ini juga secara tone, secara warna tuh ya nuansanya lebih colorful ya. Colorful lebih cerah. Yang di serial sebelumnya tuh di film sebelumnya tuh lebih gelap. Lebih gelap, Zack Snyder banget gitu. Kita kan ingat ada Superman, Man of Steel, ada Batman versus Superman sama Justice League gitu. Itu gelap banget. Memang pendekatan Zack Snyder nggak lebih bagus, nggak lebih buruk, tapi di sini tuh berbeda gitu, rasanya tuh berbeda, dan banyak banget pertempuran siang. Betul. Jadi lebih seru aja gitu kita ngelihatnya, kita betul-betul bisa menyaksikan. Nah, ini juga jadi poin plusnya film ini tuh, kemampuan Superman yang bukan hanya kuat banget, tapi juga kemampuan sinar lasernya, kemudian kemampuan dia menghembuskan nafas ininya, walaupun kemampuan X-ray pada tembus sama pendengarannya supernya nggak dipertontonkan, nggak ditunjukin banget lah gitu ya gitu. Tapi pertempuran yang waktu lawan pasukan itu yang dengan laser itu keren banget sih. Itu tuh salah satu adegan ikonik lah di film ini gitu ya. Secara pemeran juga Louis Lane si Rachel Brosnahan terasa lebih liar, energik, jurnalis banget gitu. Jadi gesit, dan kemudian juga secara omongan tuh tajam, terkesan smart juga. Itu berasa banget pas adegan wawancara antara Louis Lane sama Superman gitu. Itu terasa banget kemampuan jualnya bagus, adegan itu bagus banget gitu, dan lebih romantis ya dipertunjukkan gitu. Lebih banyak adegan mereka, termasuk ketika waktu wawancara kan endingnya mereka bertengkar. Iya, itu dipertunjukkan, jadi seru ngeliatnya bahwa Superman juga punya masalah itu gitu. Jadi juga dia keren sih, Superman ini menghibur lah gitu secara film. Selain menghibur atau isi plusnya juga ada kekurangannya. Kalau menurut aku salah satu kekurangannya dari sisi konflik. Superman yang ini tuh terasa terlalu banyak yang pengen ditampilkan sehingga per konflik tuh nggak dieksplor dengan lebih luas gitu. Kalau aku kan menilai ada 2 konflik nih di sini. Yang pertama kan adalah bahwa Superman setelah 3 tahun kemunculannya sebagai Superman, lalu dia mulai mencampuri politik internasional, hubungan antar negara gitu. Bavarian Johanpur gitu. Ada konflik, walaupun memang ini konflik ternyata akhirnya kita ketahui dibuat oleh Lex Luthor hanya untuk justru memastikan dunia benci Superman, dan juga dia bisa punya izin membunuh Superman. Tapi itu nggak dieksplor dengan baik gitu, karena Superman-nya habis itu kan Superman ditangkap,
Iya. Kemudian nggak jelas aja gitu, ditahan seperti biasa, jadi nggak terlihat mewah atau nggak terlihat megah gitu. Ikut campurannya ikut sertaan Superman konflik ini ke dalam ininya perang internasional. Kalau yang sebelumnya kan bahkan Man of Steel ditangkapnya ngeri bener tuh gitu, seru gitu ngeliatnya. Itu jadi secara konflik itu kurang nih. Konflik kedua malah lebih parah. Yang konflik kedua kan bercerita tentang pertentangan batin Superman dari pesan orang tuanya dari Jor-El. Sebetulnya dia selalu merasa bahwa dia dikirim ke bumi untuk menjadi juga orang baik, orang yang besar, penyelamat gitu, atau pemimpin yang akan membimbing manusia ini karena lebih baik. Tapi ternyata menjadi plot twist, dia dikirim untuk menjadi penakluk, penguasa bumi dan beranak pinak. Beranak pinak gitu. Nah, pertentangan batin tuh nggak digali sehingga gampang banget ngerasain gitu. Iya, dia cuma dinasihatin sama Jonathan Kent bahwa hidup itu pilihan dan seterusnya. Terus ya udah gitu, tiba-tiba gue sehat lagi, gue kan. Padahal sewaktu rekaman ini dipertontonkan oleh Lex Luthor ke publik, itu publik langsung benci Superman gitu. Terus si Green Lantern tuh langsung termasuk Justice Gang ya. Kok Superman begitu ya? Berbalik. Karena itu sebenarnya konflik yang mantep tuh. Benar tuh konflik itu kayaknya terus Superman pulang ke rumah orang tuanya, merenung, selesai udah. Nasihatin sama Jonathan Kent. Iya, nah, gitu. Hidup adalah pilihan. Tergantung kamu. Oke, Papa. Berangkat gitu dah. Mudah banget kayaknya gitu, nggak ada yang apa gitu juga. Ini kan benar-benar suatu kenyataan pahit ya gitu. Dia dari kalau aku kan jadi sebenarnya penyelamat, aku memang harus bumi jadi menaklukkan aku memang harus menaklukkan bumi. Iya. Tiba-tiba. Terus Superman tuh nggak ada kegalauannya, tetap menyelamatkan bumi atau mau menaklukkan manusia ini. Itu betul. Konflik itu nggak ada ini. Gampang gitu, terlalu cepat. Bukan gampang sih, jadi terlalu cepat ya, karena mungkin banyak banget yang pengen diceritain gitu. Ini mungkin berpengaruh juga karena kalau menurutku sih penampilannya Justice Gang itu terlalu banyak, terlalu banyak. Apalagi Mr. Terrific itu sampai dari mulai pertengahan sampai ending muncul terus nih orangnya gitu. Mr. Terrific ini cukup dominan. Nah, terutama untuk di scene-nya Semesta Saku. Semesta Saku gitu tuh dia sangat berperan banget dengan segala kepintarannya gitu. Jadi kecuri, bahkan dia sempat action juga kan. Action mereka juga memang walaupun sedikit yang di Johanpur berasa banget tuh, Green Lantern, Metamorphose di perang Johanpur di Ensign itu malah Justice League ya yang berperan. Justice Gang dulu yang berperan sama si Hawkgirl. Jadi mereka yang berperan gitu, justru bukan Superman-nya malah bertanding dengan Ultraman. Nah, cloningan dia yang dibuat oleh Lex Luthor gitu. Nah, itu konflik itu yang kurang dieksplor. Termasuk ini akhirnya kalau aku berpengaruh ke sosok orang tua gitu, baik itu si Jor-El dan istrinya, aku lupa nama ibunya siapa, dan juga Ken, Jonathan Kent dan Martha Kent gitu. Nah, yang sayang kan Bradley Cooper cuman muncul di satu scene itu yang diulang-ulang terus gitu, cuman message itu doang itu. Kalau dulu kan kita ditawarkan Russell Crowe di sebelumnya Man of Steel ya gitu. Jadi jauh banget gitu. Padahal kan secara acting pastilah Bradley Cooper juga bagus ya gitu. Terus juga yang paling parah sih Jonathan. Cameo aja cameo doang. Paling parah sih Jonathan Martha Kent ini. Jauh banget dari gambaran. Kurang berkarisma. Iya, dari gambaran petani yang keluarga petani sederhana yang tapi berkarakter. Membesarkan seorang superhero gitu. Maknya Martha Kent selenge. Udah kayak asal-asalan aja gitu nih. Nyokap macam apa ini gitu. Jonathan Kent kayak mabuk banyakan nyumbir. Aduh, Bapak, Anda kan petani yang mengerjakan sawah ladang, dan dulu kita ditawarkan Kevin Costner gitu, jauh banget secara sosok ya. Jadi agak kurang tapi itu mungkin kita nggak tahu sih, tapi agak kurang pas aja menurut kita gitu. Kalau menurut kamu Lex Luthor-nya gimana? Nah, Lex Luthor sih malah justru di sini aku lebih suka gitu. Ini karena di Nicholas Hoult ini Mendes ya di X-Men, dia tuh menawarkan Lex Luthor yang pinter banget, jenius tapi iri gitu, licik, manipulatif. Nah, agak beda dengan yang ditawarkan lu sama Jesse Eisenberg ya, aku lupa yang main No You See Me kan kalau nggak salah tuh. Dia kan orang psikopat gitu, psikopat jahat banget gitu, nggak kena aja sih, nggak nih udah orang gila gitu. Termasuk dulu kalau lihat di Smallville kan Michael Rosenbaum itu bagus juga tuh, enak tuh menawarkan ini. Memang
aku selalu berasa bahwa Lex Luthor itu adalah manusia bumi terpintar yang kemudian iri gitu. Kenapa kok yang Kenapa dibunuhkan harus orang alien? adalah alien Kenapa bukan manusia bumi gitu. bumi? Aku bisa mengerti perasaan itu gitu. Jadi itu ditawarkan juga sih sama Nicholas Hoult sih. Sayangnya juga itu tadi ya, karena screen time dia mungkin, jadi karena secara film ini bukan cerita origin. Cerita origin itu maksudnya cerita Dari awal. akhir, kemudian diselamatkan dilempar ke bumi dan seterusnya. Jadi sudah langsung di tengah pertempuran gitu. Jadi motivasinya Lex Luthor tuh kurang tergali sedikit lagi gitu. Kalau bisa untuk menjelaskan sama orang seberapa iri sih gitu, seberapa bencinya dia sama Superman. Ya kan hanya itu aja bisa ditawarkan kan gitu. Habis apalagi dia bahwa dia terlalu jenius untuk kemudian membuat Ultraman ya. Iya, dan semesta saku. Semesta saku tuh gila bener. Gila banget. Itu sampai bikin bencana dunia. Iya, keren sebenarnya gitu. Jadi makanya film ini menghibur, cuma kekurangannya masih ini. Termasuk juga sebetulnya screen time Daily Planet. Iya. Daily Planet tuh nggak banyak dieksplor, termasuk Superman saat jadi Clark Kent ya. Nggak banyak itu banget gitu. Ini cuman paling di awal-awal aja kan. Iya, yang cuman di kantor beberapa kali gitu. Beberapa kali. Wawancara kan. Iya, dengan selalu. Tapi udah. Pergulatan batin dia, karena sebenarnya kan Clark Kent itu kan alias atau alter ego dari Superman. Asli itu Superman gitu. Kal-El yang kemudian dia harus berubah menjadi Clark Kent gitu untuk menyembunyikan identitas. Nah itu nggak tereksplor juga gitu. Termasuk Jimmy Olsen, Perry White gitu, itu nggak tereksplor juga. Bahkan termasuk Lois Lane sebenarnya gitu. Kemampuan ini kan kayak mereka memecahkan konspirasi Lex Luthor tuh kayak gampang banget aja gitu. Dapat data. Ini kan konspirasi global ya. Data duit miliaran, gue telepon temen gue di Bank Anu dapat data miliaran. Iya. Kok bisa bocor data duit miliaran? Iya, terus aneh banget. Dapat peta dari lukisan pacarnya yang selfie. Iya, gak terlalu gampang juga sih gitu. Tapi ya mungkin kayak tadi kan pengen dipepet, pas gitu supaya cepet adegan. Jadi ini memecahkan konspirasi global udah kayak teka-teki sih, gampang banget gitu. Ya, memang mereka fokusnya memang pengen selain Superman aja gitu. Udah gitu akhirnya mereka semua selamat dan mengendarai pesawat Mr. Terrific. Iya. Si Lois Lane sejak kapan bisa mengendarai pesawat, udah kayak mengendarai motor metik kawan ini. Itu terbang loh pesawatnya. Gampang banget ini gitu. Dan mereka semua orang di bumi panik, mereka santai-santai aja gitu. Iya, di pesawat. Wah, naikkan beritanya. Ini. Iya. Terus mereka tenang-tenang, ini mau kiamat deh. Lagi bencana apa itu? Sama insting jurnalisnya tetap lebih baik gitu, terus naikkan beritanya. Jimmy posting. Ya apa? Karena memang itu kurang sih. Kalau aku misalnya melihat karena ini kurang nih kayaknya, terlalu banyak yang pengen disampaikan. Karena mungkin kalau nggak salah aku baca ini kan menjadi proyek panjang ya. Jadi akan ada. Mereka sudah terfokus untuk membuat istilahnya lanjutan clickbait untuk film berikutnya atau sehingga nanti di film berikutnya tampil ada nih penghubungnya gitu, kira-kira begitu sih yang membuat mereka jadi menurut mungkin nggak terlalu fokus. Sama ini juga agak ganggu sih humor deh. Aku nggak tahu kenapa sekarang film tuh agak memfokuskan diri, kenapa sih harus ada banget humor gitu. Kadang humor tuh nggak pas. Apalagi kalau humornya tuh terlalu sering, banyak. Di sini sih mungkin nggak, tapi nggak pas aja kayak yang pintu garasi itu yang membuka. Oh iya. Ngapain sih gitu humornya? Kendaraannya keren tapi pintu garasinya kok lambat. Sangat antitesis sebenarnya, cuma ya udahlah gitu. Sama yang dipertanyakan Superman lu jangan beristirahat aja gitu. Ya habis perang kan lu tahu lihat ya, maksudnya dialog yang nggak kurang pas ya. Termasuk si Krypto, wah ganggu banget sih kadang-kadang di beberapa titik. Anjingnya sebenarnya bagus, anjing kita suka, lucu ya, terakhir baru dikasih tahu ya endingnya dia punya siapa gitu, tapi punyanya Supergirl. Cuma kemudian dia di beberapa titik jadi mencuri perhatian terlalu banyak ya. Jadi anjingnya ini kan iseng ya, anjing jahil suka gigit-gigit, tapi jadi ini juga agak mengganggu beberapa scene. Termasuk endingnya akhirnya begitu saat itu terganggu sih aku sih pas ada Superman lagi berhadapan dengan Lex Luthor. Kan kita semua tahu di momen itu tidak mungkin terjadi perkelahian fisik antara Superman dan Lex Luthor. Tidak mungkin gitu. Jadi pasti ini bicara filosofi, psikologis yang kemudian ini tahu datang si Krypto, nyerang sampai babak belur. Udah gitu aneh banget sih, kayak tadi yang aku bilang terkait motifnya Lex Luthor, itu Lex Luthornya nangis gitu. Agak kurang sih gitu, karena lu sebagai orang paling pintar di bumi kalah sekali lawan Superman itu biasa aja gitu. Ntar masih bisa menang kedua. Lu sampai bisa membuat cloningan
Superman. dan menghafal semua gerakannya gitu. Bener-bener aja itu gila keren banget. Keren banget nih kita dikit lagi bersimpati sama lu. Iya. Kita dikit lagi ada di pihak Lex Luthor nih gitu. Sama kayak kita, kalau aku selalu bilang aku selalu di pihak Thanos sebenarnya. Emang Avenger kurang ajar gitu, kira-kira gitu. Tapi itu nggak diciptakan, mungkin memang nggak juga. Karena emang mungkin pengen menampilkan sosok Lex Luthor yang murni jahat aja udah. Atau ya seperti yang tadi kamu bilang, akan ada film-film selanjutnya. Iya sih, Jadi ini hanya pembuka. Ya cuma ya sayang itu kan sebagai pembuka dia adalah superhero utama ya. Ya Superman itu menurutku, aku nggak tahu, aku nggak nonton juga yang lain. Tapi buatku ya DC ya superhero pertamanya yang aku suka dan terbesarnya ya Superman gitu, nggak ada lagi. Batman mungkin, tapi Batman somehow kurang kuat ya guys. Batman itu tajir banget aja. Ini juga Lex Luthor tiba-tiba ditangkap kan ya. Endingnya gitu. Aku pikir kabur kayak, atau dia pas di penjara ada adegan dia lagi. Tapi emang nggak diceritain kan setelah di penjara. Iya, maksudnya pas di penjara dia mau ngapain kayak kan cuma sampai mobil. Sampai mobil tahanan doang. Nah itu kita lihat lah nanti seperti apa proyek-proyek berikutnya. Nah kira-kira itu dari secara filmnya yang bisa kita review. Untuk skornya berapa nih kita mau kasih? Aku 6 deh. Aku menurutku kurang tajam konfliknya. Kamu nggak suka juga sebenarnya film superhero ya? Maksudnya secara itu? Enggak sih, kalau menurutku kayak terlalu ini. Kurang tajam aja konfliknya. Jadi kayak terlalu banyak. Emosionalnya kurang dramatis lah sebenarnya gitu filmnya. Iya. Kalau aku 6,5 lah, 6,5 karena cukup menarik filmnya secara keseluruhan. Tambah setengah untuk adegan wawancara itu bagus banget gitu. Adegan wawancara antara Lois Lane sama Superman itu menunjukkan yang ada di Thrill. Menunjukkan banget ini Lois Lane sebagai jurnalis dan ini Superman yang berpikir sebagai superhero yang kemudian merasa kok lu jadi nyalahin tindakan gue gitu. Itu mateng banget sih menurutku. Jadi bagus, mudah-mudahan ada lagi drama-drama kayak gitu di proyek-proyek berikutnya James Gunn dan DC. Kira-kira itu yang bisa kami review dari Superman. Jangan lupa like dan share video ini, komen juga. Kalau lu nggak sepakat atau sepakat dengan bisa kita nggak apa-apa juga. Ya namanya juga penontonnya kan bayarnya sama kita kan, jadi ya udahlah gitu. Komen kalau ada film lain yang mau kita review. Film-film sebelumnya juga boleh lah. Kalian nanti mungkin film baru kita coba cek lagi apa yang mau ini kita tonton, kita review ya. Gitu aja episode Basi kali ini, bahas sinema. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.